Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengkonversi atau membandingkan penanggalan Hijriah ke penanggalan Masehi. Dalam melakukan konversi atau membandingkan penanggalan Hijriah ke penanggalan Masehi, itu langkah-langkah perhitungannya hampir sama, cuman ada perbedaan di dalam cara menghitungnya. Langkah yang pertama adalah sama ketika kita membuat kalender Hijriah. Jadi langkah awalnya itu sama, sebagaimana sudah saya terangkan pada video tentang membuat kalender Hijriah. Jadi langkahnya adalah pertama menentukan tanggal, bulan, tahun yang akan kita konversi. Kira-kira tanggal berapa? Misalnya di sini kita akan mengkonversi tanggal 1 Jumadal Akhirah 1433 Hijriah itu kira-kira bertepatan dengan tanggal, bulan, tahun berapa Masehinya. Nah, langkah kedua adalah kita menghitung tanggal 1 Jumadal Akhirah 1433 Hijriah. Langkahnya adalah tahun dan bulan dikurangi 1. Tahunnya 1433 dikurangi 1 sama dengan 1432. Kemudian bulannya, bulan Jumadil Akhirah itu adalah bulan ke-6 kalender Hijriah. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sehingga menjadi 1432 tahun lebih 5 bulan lebih 1 hari. Nah, ini akan kita hitung atau kita cari hari dan pasarannya. Kemudian tahun yang sudah kita temukan tadi itu dikalikan dengan 354,366667. Nah, jumlah ini adalah jumlah hari selama 1 tahun Hijriah. Kita kasih angka di belakang koma ini agar nanti tidak susah untuk mencari hari di tahun-tahun kabisatnya. Kemudian semua hari dijumlahkan. Jadi tadi tahunnya adalah 1432, kita kalikan dengan 354,366667. Hasilnya adalah 507.453,0667 hari. Jadi ada 507.453,0667 hari. Kemudian 5 bulan. 5 bulan dalam jumlah kalender Hijriah itu adalah 148 hari. Ya, kita lihat di tabel. Di tabel kalender Hijriah, bulan-bulan kalender Hijriah itu dari 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadal Ula, kemudian 6 Jumadal Akhirah, 7 Rajab dan sampai terakhir. Nah, di sini karena 5 bulan, nah di sini 5 bulan. 5 bulan ini jumlahnya 148. Jadi selama 5 bulan itu ada 148 hari. Lalu yang 1 hari, nah kita jumlahkan juga. Jadi kan 5 bulan lebih 1 hari. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 507.602,0667. Jadi 381 12 tambah 1 0 tambah 1 6 7 5 0. Jadi ada 507.602,0667 hari. Sudah ketemu jumlahnya. Berikutnya adalah mencari hari dan pasarannya. Berapa? Kapan hari dan pasarannya? Maka mencari hari adalah jumlah akhir tadi dibagi 7. Kemudian angka di belakang koma kalau ada kita kalikan 7 lagi. Lalu itulah angkanya dihitung dari Jumat. Tadi 507.602,0667 bagi 7, hasilnya adalah 724,58096. Maka 0,58096 kali 7 sama dengan 4,06672. Nah, di sini ada angka sisa 4. Jadi sisanya 4. 4 itu hari Senin kalau dihitung dari Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi ya ini dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keempat.
hari yang keempat dari Jumat. Harinya sudah ketemu hari Senin, kemudian mencari pasarannya. Sama adalah jumlah akhir dibagi 5. Jumlah akhir tadi dibagi 5. Kemudian kalau ada angka di belakang koma kita kalikan 5, disitulah angkanya dimulai dari pasaran legi. 507.602,0667 bagi 5 hasilnya adalah 101520,4133. Nah, angka di belakang koma ini kita kalikan lagi dengan 5. 0,4133 kali 5 hasilnya 2,0665. Jadi sisanya 2. Di sini 2. Jadi 2 itu pahing dihitung dari legi. Jadi legi pahing. Kita lihat, nah di sini pasarannya dari legi, 2 ini pahing. Sehingga tanggal 1 Jumadil Akhir tahun 1433 Hijriah itu bertepatan dengan hari Senin pahing. Sudah ketemu hari dan pasarannya. Nah, langkah yang kedua adalah jumlah tadi itu ditambah dengan 227016. 227016 hari ini adalah selisih Masehi Hijriah. Kenapa harus ditambah? Karena kita dari Hijriah ke Masehi. Nah, di samping ditambah dengan 227016, maka ditambah juga dengan 13 hari koreksi Gregorius. Jadi harus ditambah juga. Maka jumlahnya 507.602,0667 itu ditambah 227016 ditambah 2. Kemudian ditambah juga 13. Karena dari Hijriah ke Masehi. Kalau dari Hijriah ke Masehi itu harus ditambah. Kalau dari Masehi ke Hijriah, nah itu harus dikurangi. Jadi dikurangi ini dan dikurangi ini. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau dari Hijriah ke Masehi maka harus ditambah. Ditambah, setelah ditambah kita memperoleh jumlah akhir 734.631,0667 hari. Kalau sudah ketemu ini bagaimana? Maka jumlah akhir tadi dibagi 365,25. Nah, 365,25 masih ingat? Ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun Masehi. Kemudian setelah itu jika ada koma di belakang ada angka di belakang koma, nah kita kalikan lagi dengan 365,25 menjadi hari, akumulasi hari dalam bulan. Jadi 734.631,0667 kita bagi 365,25 hasilnya adalah 2011,310244 tahun. Jadi tahun ini menjadi tahun. Kemudian di sini ada angka di belakang koma maka kita kalikan dengan 365,25. Jadi 031024 kali 365,25 hasilnya adalah 113,316621 hari. Di sini menjadi akumulasi hari. Kemudian langkah berikutnya adalah carilah bulan dan sisa hari dari akumulasi jumlah hari dengan berpedoman kepada tabel kalender Masehi. Jadi cari jumlah angka yang ada di bawahnya ini, di bawahnya 113. Tapi sebelum itu kita perhatikan pula apakah tahun berjalan, jadi tahun berjalan termasuk tahun kabisat atau basito dengan cara tahun ditambah 1 kemudian dibagi 4. Tahun berjalan itu adalah di tahun yang ini. Kalau 2011 ini sudah tahun sempurna. Jadi 2011 tahun lebih 113 hari. Jadi 113 hari ini lebihnya itu adalah tahun berjalan. Maka nanti 2011 ditambah 1 kemudian dibagi 4. Nah, di situ akan ketemu jika ada angka di belakang koma berarti itu basito. Jadi tetapi jika tidak ada koma di belakang angka berarti tahun itu adalah kabisat. Maka kita cari angka tabel di jumlah kabisat. Tetapi jika ada koma, jadi koma berapa? Nah, berarti tahun itu adalah basito. Maka angka di belakang ini cari di jumlah yang
Basito. Tadi 2011 tambah 1 2012. Nah, kita akan menentukan 2012 ini kabisat apa Basito. Caranya 2012 bagi 4, hasilnya ternyata 503. Tidak ada koma. Nah, karena 503 tidak ada koma, maka tahun 2012 ini masuk kalender atau tahun kabisat, tahun panjang. Jadi tahun kabisat. Oleh karenanya, nah, kita akan mencari jumlah di tahun kabisat. Jadi di bawahnya 113 hari ini di jumlah tahun kabisat. Nah, ketemu 91 bulan yang ketiga. Dari mana? Dari sini. Nah, di sini kan di tabel kalender Masehi kan ada. Jadi umur bulan, jumlah basitoh di sini, kemudian jumlah kabisat. Karena 2012 kabisat, maka kita mencarinya di bawah 113 ini di jumlah yang kabisat. Berapa? Ternyata ada 91 di bulan yang ketiga. 91 di bulan yang ketiga. Sehingga 113 hari sama dengan 3 bulan lebih 22 hari. Nah, 22 hari dari mana? Ya, 113 dikurangi 91 itu sama dengan 22. Sekali lagi, 22 hari ini diperoleh dari 113 dikurangi 91, sisanya 22 hari. Nah, jika tahun sudah ketemu, maka bulan ditambah 1. Tadi tahunnya sudah ketemu, yaitu tahun 2012. Sekarang bulannya, bulan ketiga tambah 1 sama dengan bulan keempat. Bulan keempat itu adalah bulan April. Bulan April. Nah, oleh karena itu, jadi tanggal 1 Jumadal Akhirah tahun 1433 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2012 Masehi, hari Senin Pahing. Itu caranya. Nah, ini secara rumus matematika. Bisa saja berbeda dengan hitungan fakta, bisa saja selisih 1 hari. Jadi tidak semuanya selisih, tidak ada yang sama, juga ada yang berbeda sesuai dengan penampakan atau visibilitas hilal. Bagaimana jika ada contoh yang berbeda? Contoh yang berbeda itu seperti apa sih? Nah, misalnya begini. Nah, jadi ada angka, kemudian setelah dibagi 365,25 itu 2011,06952222 tahun. Nah, ini kan 0,06952222 ini kan harus dikalikan 365. Hasilnya ternyata 25,39299086 hari. Di sini ada 25 hari. Ini belum nyampe 30. Jadi ini belum nyampe 1 bulan. Bagaimana caranya? Nah, 2011 tahun itu lebih 25 hari. Jadi 2011 tahun 0 bulan. Jadi bulannya masih 0 karena belum nyampe 1 bulan. Lebihnya 25 hari. Sehingga kemudian tahun dan bulan ditambah 1 menjadi 2011 tambah 1 2012. Kemudian bulannya 0 tambah 1 sama dengan 1, lebihnya 25 hari, maka tanggal 25 bulan 1 Januari 2012. Jadi itu cara penyelesaiannya jika di sini angka di sini ini tidak lebih dari 30 atau 30 pas atau 30 ke bawah, maka cara penyelesaiannya adalah bulannya ini adalah 0. Begitu ya. Demikian, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.